Shalom Oma dan Opa, kita percaya Tuhan Yesus selalu baik, amin. Apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi Oma dan Opa dan kita semua. Kita percaya kita akan masuk di dalam doa, pujian, penyembahan. Biar setiap Oma dan Opa dan setiap kita boleh diberkati oleh lagu dan pujian penyembahan kita. Kita mau siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu hari-hari ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa buat hidup kami. Bapa, kami bersyukur kami masih boleh tetap beribadah online Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan Yesus hadir. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh hadirat-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Biar hadirat-Mu Tuhan, oralabakan hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, yes Lord. Biar kerajaan-Mu, yes Lord, bersemayam di
di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Biar musik menyembah Tuhan. Mari mulai sembah Dia. Kami butuh kemuliaan-Mu, yes Lord. Buat bangsa kami Indonesia. Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Lawat Tuhan, lawat yes Lord. Lawat presiden kami Tuhan. Lawat aparat pemerintahan yang ada. Lawat gereja-Mu. Biar kemuliaan-Mu terus ada di dalam setiap ibadah-ibadah umat Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Kemuliaan. Penuhi tempat ini, yes Lord. Penuhi dengan hadirat-Mu, yes. Tuhan, jamah setiap kami. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terus menyembah Tuhan. Oma dan Opa terus menyembah Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu datanglah, Jesus. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam Tuhan, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah kami, yes Lord. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Datanglah, penuhi tempat ini. Kau bersemayam di tatah kami Tuhan. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari sembah Dia. Kami butuh kemuliaan-Mu.
Tuhanku. Sembah Tuhan. Kiara lalaba syanda. Haleluya. 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 Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Lebih lagi dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang, dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku. Katakan kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku. Kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku. Dalam Yesus, Yesus, dalam Yesus, selamanya. Kekuatan kami, pengharapan kami, dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Angkat tangannya Oma dan Opa. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Shalom Oma dan Opa. Mari sama-sama kita mau puji nama Tuhan. Biar langit dan bumi memuji kebesarannya Tuhan. Sorakan haleluya. Yuk sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi.
sembah sujud di. Sekali lagi yuk kita katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Sama-sama katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin. Mari Oma dan Opa, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya, amin. 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 Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Oma dan Opa, pemirsa yang ada di rumah-rumah, percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Mari sama-sama kita mau ceritakan kebesaran Tuhan ke tetangga kita, ke keluarga kita, ke teman-teman kita semuanya. Biar nama Tuhan ditinggikan lebih lagi. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi yuk kita katakan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari Oma dan Opa, kita lihat kanan kirinya. Kita mau nyanyikan sambil katakan, ceritakanlah kemuliaannya Tuhan. Haleluya. Yuk kita lihat kanan kiri yuk. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya
yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia sangat dahsyat menghancurkan musuh. Oh, haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi kita katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Oma dan Opa, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadi rema buat setiap Oma dan Opa, buat setiap pemirsa, penonton yang ada. Kami percaya ibadah kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, berkati yang menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan di balik salibnya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kasih Tuhan. Kan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikan sorak-sorai lebih lagi Oma dan Opa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kami Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa dengan seluruh pengurus dan jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu Usia Emas Rayon 1D GBI Tampak Siring. Selalu menjadi sebuah kehormatan dan sukacita ketika saya bisa berbagi bersama dengan Anda, walaupun hari ini ibadah kita tetap tatap layar. Tuhan kita di atas ruang dan waktu, walaupun tatap layar, jamahan Tuhan, realita kebenaran, realita pengurapan pasti terjadi. Kita berdoa, Bapak terima kasih untuk hari ini, hari yang diurapi, hari yang berkemenangan, hari yang penuh dengan sukacita. Kami boleh menerima Engkau yang adalah firman. Firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau nyatakan atas semua kami. Kami siap seperti Maria. Ketika kami datang, kami menerima yang terbaik yang datang daripada Kristus. Dan kami juga mempersiapkan hati dan hidup kami untuk perjamuan kudus hari ini. Kami percaya ini bukan sekedar rutinitas agama, tapi ada sesuatu yang hebat dalam perjamuan kudus hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu Tuhan merdekakan. Kami siap, sama-sama yang siap kita katakan amin. Puji nama Tuhan, pesan Tuhan hari ini yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. 3-4 ayat tertuang di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 sendiri terdiri dari 50 ayat. Yang mana tema besar daripada 50 ayat dalam Matius pasal yang ke-12 adalah Tuhan Yesus dibungkam. Tapi walaupun dibungkam, dia tetap produktif luar biasa. Walaupun Tuhan Yesus dibungkam, saya mendapati bahwa dia tetap bergerak, bekerja, dan berkemenangan. Saya melihat di Matius pasal yang ke-12, justru ketika Yesus dihalangi, dibungkam, dicoba untuk tidak produktif, tetapi kasih karunia tetap bergerak dan beroperasi. Ya benar, tertulis secara jelas di perikop yang pertama. Ketika itu di hari Sabat, Farisi berkata, bukankah bahwa seseorang tidak boleh memetik gandum? Saudaraku, ada sebuah peristiwa di mana Farisi langsung ingin membungkam apa yang sedang terjadi dengan Tuhan Yesus dan para muridnya. Bahkan setelah itu Tuhan Yesus ada di bait Allah, didapati ada seseorang yang setengah tangannya lumpuh. Tuhan Yesus sembuhkan, dan Farisi berkata bahwa ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Bahkan di perikop di bawahnya ada seseorang yang kerasukan setan. Dan secara ajaib demonstrasi kuasa Allah dinyatakan, dan Farisi berkata bahwa ini kuasa daripada Beelzebul. Saudaraku, jelas-jelas perikop pasal ini mendapatkan bahwa Tuhan Yesus kita dibungkam, coba dimutilasi, coba dikerdilkan kuasanya. Tetapi saya mengucap syukur, Matius mengutip Yesaya 42 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4, dituliskan dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi dari apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus yang ketika itu dibungkam, ditebang kuasanya, dikerdilkan. Saudaraku, Matius mengingat bahwa Yesaya pernah membuatkan sekian ribu tahun sebelumnya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, Tuhan Yesus yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, dan aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum apa? Hukum kasih. Hukum apa? Hukum kasih karunia. Hukum apa? Hukum anugerah. Dan perhatikan, Yesaya sudah menubuatkan
Ketika Tuhan Yesus dibungkam, ketika Tuhan Yesus ditebang kuasanya, ketika Tuhan Yesus dikerdilkan kuasanya, Alkitab dengan jelas berkata, ayat yang ke-19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Walaupun sepertinya kuasanya dikerdilkan, kuasanya ditebang, kuasanya dibungkam, tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus tetap bergerak walaupun dalam keheningan. Maka saya berikan slide untuk Anda. Dalam keheningan kuasanya tetap didemonstrasikan. Ya benar, dia tidak berbantah. Ya benar, dia tidak berteriak. Ya benar, dalam keheningan, silent, dia tetap beroperasi. Saya mengingat sebelum pandemi ada dua kata yang membungkam gereja. Saya ingat sebelum pandemi sepertinya ada dua kata yang mengkerdilkan kuasa penginjilan di gereja di Indonesia. Yaitu adalah penistaan dan kristenisasi. Dua kata ini cukup ampuh menurut saya. Kenapa? Karena dengan itu gereja menjadi ragu-ragu untuk bergerak. Menjadi takut untuk bergerak. Menjadi khawatir untuk bergerak. Tetapi Tuhan Yesus, saudaraku, kuasanya dan anugerahnya untuk setiap jiwa. Dia tidak berbantah. Dia tidak berteriak, tetap dalam keheningan. Dia tetap bekerja. Dan semua kita mengerti puncaknya tanggal 16 Maret 2020 ketika gereja ditutup. Saya kebingungan, semua hamba Tuhan kebingungan, semua gereja kebingungan, semua pendeta kebingungan. Bagaimana kita bisa menyuarakan suara Kristus, tetapi Yesus di sana di tengah-tengah COVID sekalipun, dia tidak berbantah, dia tidak berteriak, dia tetap dalam keheningan. Tapi semua kita tahu, justru karena COVID-19, Injil Kerajaan Sorga diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa walaupun dia dibungkam, dia tetap beroperasi. Walaupun ditebang, tetap dia berbuah. Walaupun dikerdilkan, saudaraku, dia tetap bertumbuh. Itulah Tuhan kita, karena kasih karunia pasti menang, anugerah pasti menang. Demonstrasi kuasa Allah tidak perlu berbisik, tidak perlu berisik, tidak perlu bersuara. Tetap Tuhan bekerja melalui Anda dan saya. Saudaraku, April 2022, beberapa bulan yang lalu, satu hari menjelang ibadah baptisan di gereja kami, di mana di gereja kami Tuhan percayakan selama 29 tahun setiap bulan ada baptisan. Bahkan saudaraku, pandemi tidak menghalangi, karena sejak Juni 2020 saudaraku, pelayanan baptisan kami tetap lakukan setiap bulan. Justru dengan pelayanan tatap layar seperti hari ini, saudaraku, menembus batas 4 dinding gereja kami, menembus teritorial gereja kami. Berduyun-duyun orang datang setiap bulan untuk datang dibaptis. Dan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan April, saudaraku, saya mendapatkan informasi daripada pengurus bahwa besok Pak Gembala ada 11 jemaat yang akan dibaptiskan. Saya tertegun dengan nama yang ke-10 ketika saya doakan. Kenapa? Karena namanya persis seperti nama depan saya, yang saya tahu persis bukan lahir secara Kristen sebelumnya. Yang saya tahu persis ketika beliau lahir, bukan lahir sebagai orang percaya. Dan ketika selesai besoknya dibaptis, saya tanyakan kepada beliau. Ketika itu jam 2 siang setiap kali kami lakukan baptisan di sebuah kolam renang dekat rumah kami. Kenapa jam 2 siang? Hanya untuk memastikan agar tidak ada kegaduhan. Tidak ditonton oleh banyak orang, karena saya tahu persis kalau dibaptis jam 10 pagi itu akan banyak orang yang nonton dan akan mengganggu aktivitas orang lain.
Kalau dilakukan itu sore juga akan terjadi yang sama. Maka kami selalu melakukannya setiap bulan di kolam tersebut, yaitu adalah jam 2 siang. Kecuali PPKM level tinggi, saudaraku, kami tidak baptiskan di kolam renang, tapi dibaptis di kolam koi rumah saya. Dan apa yang terjadi ketika siang hari itu setelah beliau dibaptis, saya bertanya, Pak, bagaimana caranya Bapak bisa menjadi percaya yang sebelumnya bukan orang Kristen, yang sebelumnya bukan orang percaya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Apakah ada yang menginjili? Tidak ada. Apakah ada yang bersaksi kepada Bapak? Tidak ada. Apakah Bapak mendengar lagu rohani? Tidak ada. Apakah Bapak mendapatkan mimpi? Tidak juga. Yang kaget adalah beliau berkata, sesungguhnya saya tertarik menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Justru di bulan Oktober 2021 saya dan keluarga sedang berenang. Jam 2 siang. Jadi saudaraku, ketika bulan Oktober kami sedang melakukan ibadah baptisan, saya tidak pernah mendeteksi siapa yang ada di sekitar kami. Tapi ternyata keluarga ini sekian bulan sebelumnya ada di kolam renang yang sama untuk berenang. Dan ketika mereka mempelajari apa yang sedang terjadi siang hari itu, ternyata saudaraku, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan April 2022, Bapak ini menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan bukan itu saja, keluarganya di bulan Mei menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Saudaraku, dalam keheningan kuasanya tetap didemonstrasikan. Saudaraku, kalau kita banyak mendengar kesaksian bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan karena mendengar kesaksian, banyak. Mendengar lagu rohani, banyak. Diinjili, banyak. Didatangi dalam mimpi, banyak. Maaf kalau yang lagi sedang berenang, saya jarang mendengar. Tetapi bukankah itu era di mana Pentakosta yang baru, Pentakosta ketiga sedang dicurahkan? Tuhan merindukan di era ini penuaian yang terbesar. Walaupun dia tidak berbantah, walaupun dia tidak bersuara, tapi dalam keheningannya pun kuasa kasih karunia tetap bekerja. Dia tidak bisa dibungkam, dia tidak bisa dikerdilkan, tetapi ini menjadi bagian Anda dan saya sebagai partner Allah, sebagai partner kerajaan Allah. Karena bagaimanapun juga Tuhan membutuhkan Anda dan saya untuk bergerak dan menuai di era yang hebat ini. Perhatikan ayat yang di bawahnya. Ayat yang ke-20 indah. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Walaupun dibungkam, walaupun ditebang, walaupun dikerdilkan, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkannya. Karena buluh yang sudah terkulai, yang sudah terpatahkan, tidak mungkin diputuskan oleh anugerah kasih karunia. Dia tidak berbantah, dia bergerak dalam keheningan yang dimana kita sering kali berpikir mungkin udah gak mungkin lagi hidup saya pulih. Gak mungkin lagi keluarga saya pulih. Gak mungkin lagi pekerjaan saya pulih. Karenanya kok tidak ada tanda-tanda sama sekali. Saudaraku, pada waktunya yang indah, pada waktu yang tepat, Tuhan kita yang membelah laut, Tuhan kita yang meneduhkan badai, dia akan melakukan hal yang sama pada waktunya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Walaupun tidak ada tanda-tanda, walaupun sepertinya dibungkam, walaupun sepertinya dikerdilkan, Tuhan yang ada di dalam Anda dan saya tetap bergerak, tetap beroperasi. Dan kasih karunia-Nya, saya berikan catatan di sini, bahwa tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan. Dia tetap bergerak di dalam Anda dan saya. Walaupun mungkin Anda berkata ini sudah mustahil pemulihan terjadi. Ini mustahil keluarga saya alami terobosan. Mustahil pekerjaan saya alami kemenangan. Kok tidak ada tanda-tanda, kok segala sesuatunya hening. Kok segala sesuatunya tidak bersuara sama sekali. Saudaraku, bukankah
Ketika itu terjadi, sesungguhnya dia sedang bergerak di dalam hidup kita. Karena ya benar, seringkali yang Tuhan kali pertama ubahkan bukan keadaan. Yang Tuhan ubahkan adalah hidup kita. Karena semua kita mengerti bahwa kuasanya, anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi kita orang percaya bergerak dari dalam keluar. Walaupun sepertinya tidak ada yang namanya tanda-tanda, tetapi tetap percaya bahwa pengharapan kita dalam Kristus Yesus tidak akan pernah sia-sia. Bukankah pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita? Itu akan menjadi kekuatan kita dan untuk kita terus bergerak sampai kasih karunia itu pasti menang. Saudaraku, kejadian ini kira-kira 4 tahun yang lalu. Jadi jauh sebelum pandemi. Saudaraku, di satu malam saya diminta oleh ibu kandung saya yang belum percaya. Saya satu-satunya yang percaya kepada Kristus di tengah-tengah keluarga besar Sunda. Saudaraku, tiba-tiba berkata bahwa ayah saya sudah dalam keadaan lemah. Dan akhirnya saya, istri, mantu, 2 anak dan 2 cucu berkunjung ke Bintaro. Sampai setengah 1 malam kami mencoba untuk memberikan kekuatan, penghiburan dari wajah ayah saya. Saudaraku, dia mendapatkan sebuah sukacita ketika keluarganya berkumpul malam hari itu. Tetapi jam 7 pagi saya mendapati kabar bahwa ayah saya jam 5 subuhnya sudah meninggal dunia. Ada pukulan telak, tapi lebih daripada segalanya ada pertanyaan besar dalam hidup saya. Kemana ayah saya ketika beliau meninggal? Ayah saya dalam keturunan Sunda, saudaraku, dipanggil sebagai orang Menak. Kalau dalam Jawa itu orang naon, orang keraton lah dari Tasikmalaya. Dan semua mengenal ayah saya sebagai orang baik. Maaf saya mengatakan demikian bukan karena dia ayah saya. Tetapi semua orang merasakan kebaikan daripada ayah saya sampai akhir. Sebelum dia meninggal, dia masih komisaris di beberapa perusahaan multinasional yang ada di Jakarta. Dan saya tahu persis ada ratusan orang yang dia bantu untuk orang-orang ini kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan, dibawa masuk untuk bekerja. Dia orang baik. Begitu juga dengan Elsa, istri saya sebagai anak mantu. Sangat menikmati kebaikan demi kebaikan selama beliau ada. Tentunya juga Belle dan Keisha sebagai cucu. Dan ketika pagi hari itu ayah saya meninggal, saudaraku, Belle dan Keisha berkata, kakek orang baik. Papa, dia bertanya kepada saya, Papa, kakek ini masuk surga atau masuk neraka? Itu pertanyaan yang sangat besar. Karena dari pengalaman saya, beliaulah satu-satunya yang setuju saya menjadi Kristen. Bahkan saudaraku, di keluarga besar itu ketika saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saudaraku, sepenuh hati di gereja. Ayah saya lah yang telepon sore harinya ketika saya keluar dari pekerjaan berkata, Isa, kalau Isa memelihara dan memperhatikan umat, pasti Tuhan yang punya umat akan memperhatikan Isa. Dan saudaraku, ayah saya dalam beberapa waktu bercerita kepada saya, Isa, Papa tadi habis sholat subuh dengar Isa khotbah di stasiun TV nasional yang ketika itu siaran agama Kristennya disiarkan. Belum ada YouTube ketika itu, belum ada sosial media digital seperti hari ini. Dan ketika istri saya berkata, Pak, gimana Papa, dia orang baik, dia masuk surga atau masuk neraka? Langsung saya ingatkan bahwa minimal 3 kali saya membawa ayah saya dengan mulut, dengan suara yang terdengar, dia menerima Yesus sebagai juru selamat. 3 kali. Bahkan saudaraku, beberapa minggu sebelum beliau wafat, ketika beliau masih ada di sebuah rumah sakit di sekitar Bintaro, sebelum saya pulang ketika saya kunjungi, saya kembali, Pak, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya. Pak, mau terima Tuhan Yesus untuk kesekalian kalinya? Ya.
Walaupun besoknya beliau kembali melakukan kegiatan keagamaan di agamanya. Saya harap Anda mengerti maksud saya. Dan saudaraku, itulah yang terjadi. Dan hari itu dikuburkan dan besoknya ibu saya berkata, "Sa, tolong beresin yang namanya barang-barang papa. Terlalu banyak jas yang harus diberesin, terlalu banyak dasi yang harus diberesin." Sampai sebuah titik ibu saya berkata bahwa tolong perhatikan dompet dari papa. Kenapa? Kalau ada credit card, bukankah kita harus membayar lunas semua hutang papa? Dan akhirnya saya temukan yaitu tas kerjanya. Dan ketika saya temukan tas kerjanya, saya dengan segera mendapatkan dompetnya. Dan ketika saya buka dompetnya, namanya juga dompet zaman old. Saudaraku, bukan zaman now. Kalau yang zaman old, di sebelah kiri ketika dibuka ada plastik begitu. Biasanya disengaja dibuat untuk ditempel foto atau ditaruh foto. Mungkin Anda sekarang sudah tidak melakukannya karena foto-foto keluarga ada di galeri handphone Anda. Tetapi pada zaman itu ketika dompet dibuka, yang saya lihat di plastik itu bukan foto, tapi di plastik itu tulisan tangan dari Haji Wawang Saleh Sumedijaya. Yang tulisannya adalah, "Segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Saudaraku, jadi dia setiap buka dompet, dia baca firman. Setiap buka dompet, dia bayar sesuatu, dia membaca segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatanku. Terus terang itu menjadi sukacita buat saya. Soal sorga neraka bukan ranah saya. Kedaulatan ada pada Tuhan, tapi yang saya ingin katakan, Dia tidak berbantah, Dia tidak berbisik, Dia tidak bersuara. Saya tidak pernah mendengar, saudaraku, saya tidak pernah melihat ayah saya melakukan kegiatan agama seperti saya melakukan kegiatan agama Kristen. Terlihat, terdengar. Tetapi ayah saya dalam keheningannya, dia tetap berkata, "Setiap waktu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Dia tahu persis itu adalah Yesus Tuhan kita. Hukum itu pasti menang. Saya ingin Anda yang beribadah tatap layar hari ini, ambil live chat Anda, ambil komen Anda, dan Anda ketik kasih karunia. Pasti menang. Kasih karunia tidak bisa dikalahkan. Kasih karunia tidak bisa terkalahkan. Puji nama Tuhan. Saya tahu semua Anda menerima kekuatan yang baru hari ini. Yuk saya akhiri dengan satu ayat terakhir dari Yesaya 11 ayat yang ke-1. Yesaya 11 ayat yang ke-1. Raja damai yang akan datang. Ini pun adalah sebuah profesi, sebuah nubuatan daripada Yesaya akan Raja damai yang akan datang, Raja damai yang akan lahir. Dan secara indah, similar atau sinonim dengan Yesaya 42, perhatikan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dalam perenungan yang sangat dalam karena ayat ini tidak bisa dibaca secara literal. Ayat ini sangat kaya secara figuratif. Nggak bisa secara literal kita baca tunas yang keluar dari tunggul Isai. Saudaraku, nggak banyak artinya. Taruk yang akan tumbuh dari pangkal akan berbuah. Nggak terlalu banyak artinya. Tetapi ketika Anda dalam perenungan bersama dengan Roh Kudus, saya bisa mendapatkan. Apa itu tunggul? Tunggul adalah pohon yang ditebang. Saya sengaja menampilkan gambar ini di layar agar Anda mengerti. Seperti inilah tunggul. Jadi Tuhan kita Raja damai, Raja di atas segala raja, tidak digambarkan sebagai pohon yang kokoh, pohon yang kuat, pohon yang rindang, pohon yang lebat. Tapi pohon yang ditebang. Seperti Yesaya 42 ketika dia dibungkam, dia tetap bergerak. Walaupun dibungkam, kasih karunia tidak bisa dikalahkan. Walaupun ditebang tetap bertunas, bukankah ini ajaib?
Bukankah ini adalah mukjizat besar? Mungkin ada di antara Anda berkata bahwa perkawinanku sedang alami tebangan demi tebangan. Keuanganku sedang alami tebangan demi tebangan. Tetap ada harapan di dalam Kristus Yesus. Ketika Anda tetap melekat dengan Dia, tetap melekat dengan hadiratnya, tetap melekat dengan firman-Nya, tunas itu pasti mengeluarkan pangkal dan berbuah. Walaupun ditebang, tetap berbuah. Walaupun ditebang, tetap produktif. Walaupun ditebang, tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan. Itu Tuhan kita. Dan saya suka bahwa digambarkan sebagai tunggul Isai. Kenapa bukan tunggul Daud? Karena Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Karena Daud sangat populer. Karena Daud penuh dengan kejayaan. Karena Daud penuh dengan kepopuleran. Daud penuh dengan kemasyhuran karena dialah raja. Berbeda dengan Isai ayahnya yang sederhana. Berbeda dengan Isai ayahnya yang tidak terlalu dikenal. Berbeda dengan Isai yang hidupnya penuh dengan ketidakberdayaan. Mungkin begitu pun Anda hari ini. Sedang tidak berdaya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi dalam diri Anda ada Tuhan yang besar. Yang walaupun ditebang tetap berbuah. Walaupun dibungkam tetap bergerak. Walaupun dikerdilkan tetap produktif. Itulah Tuhan kita. Dan saya berdoa bagi semua jemaat agar apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya hari ini dan saya bisa bagikan dengan sukacita, mendapatkan semua Anda kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Walaupun buluh yang sudah terkulai tidak akan pernah diputuskannya, walaupun sumbu yang sudah mulai pudar tidak akan pernah dipadamkannya. Karena hukum itu pasti menang. Tunggul itu yang sudah ditebang sekalipun tetap berbuah. Saya berdoa semua kita mengalami keajaiban ini. Karena firman Tuhan ya dan amin. Sekarang ketik firman Allah ya dan amin. Pasti terjadi dalam kehidupanku. Aku percaya di depanku ada kemenangan, ada kemuliaan dan ada kebaikan yang Tuhan nyatakan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah dibentangkan. Izinkan saya berdoa untuk semua Anda. Bapak terima kasih untuk firman yang menjadi kekuatan yang baru. Menjadi energi yang baru dalam kehidupan kami hari ini Tuhan anugerahkan. Dan kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Walaupun hidup kami, pelayanan kami, keuangan kami, kesehatan kami. Mungkin seperti buluh yang terkulai. Tapi kami tahu persis Engkau tidak akan memutuskannya. Tetapi akan berpangkal dan berbuah. Mungkin ada di antara jemaatmu sedang mengalami titik kok seperti adanya tebangan demi tebangan, pencobaan demi pencobaan, tantangan demi tantangan. Tapi aku mengerti hari ini di dalam nama Yesus akan tetap bertunas dan tetap berbuah. Kami bersyukur atas rahmat kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami percaya. Firman-Mu tidak bisa dikalahkan dan terkalahkan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan jemaat UMAS. Yuk sama-sama kita persiapkan perjamuan kudus mandiri dimanapun Anda berada. Saya percaya ketika kita datang dengan respect, ketika kita datang dengan hormat, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan saya mendapatkan roti dengan tulisan firman, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Bukankah saya berseri-seri hari ini? Karena ada firman Tuhan yang membuat bersukacita. Yuk sama-sama kita angkat roti tinggi-tinggi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi.
Syarabakana morada karya syaradadakana moradakana moradaka. Bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan percaya. Ada mukjizat, kemenangan, kesembuhan, kelepasan di dalam nama Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk hadirat Tuhan, bahkan untuk perjamuan kudus hari ini. Semua kasih karunia. Dan kasih karunia itu pasti menang di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom Oma dan Opa, kita sudah sehidangan dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Kami tunggu ibadah selanjutnya ya, Oma dan Opa, ditunggu ya minggu depan di jam yang sama, di waktu yang sama. Dengan hati yang sama juga kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan sama-sama. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Mari Oma dan Opa, kita mau tutup ibadah kali ini, kita mau doa syafaat. Syaralabayar. Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kehidupan setiap kami. Kami boleh dibangkitkan imannya, kami boleh terus mendapatkan makanan-makanan rohani daripada-Mu ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan, lewat firman, lewat perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang itu karena kemurahan dan kemuliaan Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau bawa bangsa dan negara kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar apapun kondisi saat ini yang bangsa ini hadapi ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus campur tangan atas setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintahan kami. Apapun yang difikirkan oleh setiap pemerintahan kami. Biar Kau turut campur di dalamnya ya Tuhan. Biar Kau memberikan perubahan yang besar ya Tuhan atas negara dan bangsa kami ini ya Tuhan. Mempertahankan semua yang baik ya Tuhan dan menjauhkan semua yang buruk yang ada di dalam bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahannya ya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami mau bawa juga rakyat-rakyatnya ke dalam tangan-Mu, dalam pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap hati, setiap apa yang difikirkan ya Tuhan, biarkan sejalan dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia makin hari makin baik ya Tuhan. Makin dipermuliakan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan. Kami juga mau bawa gereja-gereja ke dalam tangan-Mu. Kami mau bawa gereja kami, GBI Gatot Subroto ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati memimpin kami. Tuhan memberkati setiap wakil-wakil yang ada juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi GBI Rayon 1D ya Tuhan. Buat gembala kami dan beserta wakil-wakilnya dan cabang rantingnya yang dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan juga kami mau berdoa bagi ibadah UMAS ini ya Tuhan. Bu Hana sebagai kepala koordinator dan seluruh jajaran-jajaran yang ada juga ya Tuhan. Tuhan Yesus pakai semua orang ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat marifat yang ada dalam-Mu ya Tuhan turun atas mereka. Biar kehidupan-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah tercermin juga dalam kehidupan setiap mereka ya Tuhan. Berkat yang tercurah dari surga ada atas mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan buat Oma dan Opa dimanapun mereka berada, di apapun kondisinya saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab doa-doa setiap Oma dan Opa. Tuhan menjawab setiap keluh kesah Oma dan Opa ya Tuhan Yesus. Biar semuanya kembali buat memperbesar kemuliaan, kebesaran kerajaan-Mu ya Tuhan di surga. Terima kasih, kami alaskan semua doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus yang kudus. Haleluya. Amin. Oma dan Opa, kita akan menerima berkat Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan
hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Ya, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah yang luar biasa ini. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin.